Terima kasih masih Perempuan Bicara. Saya langsung aja ingin menyapa teman-teman yang ada mengunjungi kafe ini, pengunjung. Saya mau pertama ke siapa nih yang baju kuning kayaknya namanya siapa, boleh kenalan? Rama. Rama, oke. Rama dari mana? Dari Kebon Jeruk. Oh ya oke, cukup jauh ya ke sini ya. Tapi terima kasih sudah nonton Perempuan Bicara langsung di sini. Rama boleh tahu nggak pendapat kamu tentang pernyataannya Bung Rocky Gerung itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, kalau pendapatnya aspirasi gitu ya, boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau konteksnya itu kayak bahasa sarkasmenya itu ada, itu nggak setuju sih gitu. Jadi kalau mau ngeritik itu harus ada kata sopannya, apalagi buat presiden gitu. Iya. Jadi pilihan bahasa maksud kamu? Iya, pilihan bahasa. Oke, jadi itu yang kurang kamu setuju ya pilihan Iya, kurang bahasa? setuju. Ini nggak disetting kan ya jawabannya? Enggak lah, Nggak enggak. disetting sama senternya kan? Langsung dicek, disetting nggak? Enggak. Enggak kan Enggak, tuh. Jujur apa adanya Rama, oke. Kita mau tanya yang perempuan dong, siapa nih? Nah, ini yang udah ngelirik-lirik nih. Siapa namanya? Aku Amanda, Amanda dari? Kebayoran Lama Kak. Oke, dari Kebayoran Lama. Gimana pendapat kamu? Kalau dari pendapat aku sendiri, aku pernah nonton videonya Pak Rocky Gerung yang seliweran di sosial media. Dia mengatakan tentang human dignity ya kalau nggak salah. Itu tuh tentang kayak presiden itu bukan martabat, melainkan itu fungsi yang dijalankan. Nah kalau misalnya martabat itu kan manusia, sementara kita tidak boleh menghina martabat manusia. Nah mungkin masyarakat tuh banyak yang belum paham tentang human dignity itu, maka jadi kontra. Gitu Kak. Terus kalau menurut aku itu sih wajar jadi kontra karena emang yang masyarakat tadi kan belum tahu gitu tentang human dignity itu. Jadi apa ya, kayak mungkin kalau maksudnya Pak Rocky Gerung itu untuk mengkritik hanya saja bahasanya mungkin bisa lebih diperhalus Kak. Gitu sih. Wow. Jadi anak-anak muda ini semua setuju ya bahwa bahasanya. Wow, oke. Bukan masalah konteks isi kata-katanya tapi bahasa yang terakhir itu yang bajingan, yang tolol, bajingan, yang pengecut. Mungkin itu kali karena saya bilang itu juga sesuatu yang kosong dan akan kontraproduktif. Sebenarnya Oke. mungkin kritiknya itu terkait IKN-nya sah-sah saja. Sah ya? Seperti tadi yang dikatakan oleh Ya. Prof. Husnul kan Ya. juga ya beliau tadi mengatakan mengenai backgroundnya apa, itu Ya. sah-sah saja menurut saya di Oke. klaim demokrasi yang Tapi baik ya. pilihan diksi tadi. Iya, karena apalagi gini, kita di Pancasila tuh ada sila kedua itu ada ya, beradab. Nah dan kita masih setuju ya bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang punya budaya timur. Apakah itu termasuk beradab? Apakah itu menjalankan cerminan Pancasila? Dan ini anak-anak muda yang nonton TikTok semua, TikTok itu kan beredar di TikTok ya, di sosial media ya. Waduh. Itu dari 13 tahun tuh udah pada main TikTok kan, Oke, survei oke. survei Sosial dari- media lah ya, iya. oke. Apakah itu yang kita mau generasi penerus kita ketika menyampaikan ide dan gagasan, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan hak buruh. Apakah cara seperti itu yang mau kita rawat? Oke. Jadi adab, kita bicara adab nih. Kalau menurut Iya silakan Prof, langsung aja ya. Jadi gini, anak muda Habis baca ya. Iqra sekolah. Karena sekarang jangan baca TikTok. Tapi itu sudah tidak bisa dibendung, Prof. Memang nggak Itu bisa menjadi dibendung. konsumsi Tapi publik. jangan hanya bertiktok ria. Karena ilmu itu Anda harus pergi ke perpustakaan. Nah dengerin nih anak Bentar. muda nih, dengerin Profnya nih. Iya, Baca. baca, oke. Karena Oke. kalau Anda hanya baca TikTok, maka Anda tidak mendapatkan ilmu yang utuh. Oke. Dan belajar itu apalagi kalau mencari ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah di situ. Tapi begini kalau kita masukkan, yang disampaikan oleh Rocky Gerung kepada presiden itu bukan uni kepada saya, uni Lela kepada saya, Balkis kepada enggak. Presiden hutang sampai 7,7 triliun misalnya ya. Undang-undang produknya IKN, omnibus ini. Dan kita hanya bicara kalau misalnya mau bicara omnibus. Apa sih isinya undang-undang omnibus? Tahu kalian semua? Membela buruh-buruh luar itu sama. Tanah eksploitasi yang namanya ekstraktivisme resources sumber daya alam. Itu ada enggak di dalam konstitusi yang memberikan kekuasaan kepada presiden, memberikan kekayaan republik ini kepada segelintir orang. 1% penduduk menguasai 50% kekayaan di republik ini. Oke, Nah, konteks. jadi konteks itu semua. Ya. Dan kemudian apakah buruh kita, berapa sih gajinya buruh? Berapa UMR kita? Ya, Padahal di dalam konstitusi negara memberikan menjamin
untuk memberikan penghidupan yang layak. layak Oke. kepada seluruh Rakyat Indonesia. Ya, 275 jutaan. Hati-hati loh. Oke. Hisapnya di akhirat 275 jutaan. Jangan dulu itu. dihisap Ibu, aku belum siap. Makanya- silakan Bu Nik. Makanya Bu Nik Sebelum dulu, Bu Nik. dihisap kita Ya. bicara dulu dengan tentang Ya, adab kita usah ya. ikhtiar dulu nih memperbaiki Baik. diri, silakan. Nah, ini, Bu Nini. berhubungan- Biasa saja dalam ilmu politik Oke, Bu Nik. saling Baik. mengingatkan. Berhubungan dengan adab tadi ya. Oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah yang berhubungan dengan bahasa, jangan lagi ada slogan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi tambahkan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik, benar dan bijak. Nah, karena di bijak inilah, baik terima kasih. Di kata bijak inilah kita bisa menerapkan tadi itu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Jadi sebelum kita berbicara kita akan berpikir informasi apa yang akan kita berikan kepada masyarakat. Yang kedua, ilokusi, apa sih maksud kita mengomentari ini? Maksudnya apa sih? Pasti maksudnya ada kan? Dan yang ketiga adalah perlokusi, kita harus berpikir ketika kita mengomentari ini apa dampaknya? Itu yang harus kita pikirkan. Ya, saya kira gini Balkis ya. Jadi kalau ini teks, konteks, kognisi sosialnya itu tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh adik-adik kita. Tadi kan saya menyatakan apa yang disampaikan Rocky Gerung tuh saya tidak masuk pada ranah apa penghinaan atau bukan. Tapi dia mengandung kekerasan dalam komunikasi politik. Intinya kalau kita ingin menyampaikan pesan dalam komunikasi politik itu adalah suatu pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Atau dia disampaikan secara lisan, tertulis, terucapkan atau tidak, itu semuanya menyangkut pada komunikasi politik. Jadi kalau tadi dari dua orang ini saja kita sudah membaca kognisi sosialnya seperti apa, belum lagi Mas yang dua. Intinya sebenarnya generasi muda itu menginginkan modeling dari para, apalagi Rocky Gerung, saya Mbak Usnul ini kita bertiga ini adalah termasuk Rocky Gerung akademisi yang mendidik alhamdulillah selama hampir 40 tahun mengajar ini udah ratusan ribu mahasiswa yang kita didik. Dan saya tidak pernah berharap mahasiswa yang saya lahirkan itu nggak bisa mengatur diksi dan narasinya itu ketika berbicara di muka umum. Kalau dia ikut lomba pasti langsung kalah itu. Oke. Mbak Leli, jadi kita kapan boleh menggunakan kata-kata kasar? Benar. Kapan dong? Untuk apa kita menciptakan bahasa Nah, tapi kasar? kan di dalam etnolinguistik kita. Ah, ya. Kalau Anda sudah pada level yang, kalau Anda aktivis ya, jadi bukan hanya dosen linguistik menganalisis atau komunikasi. Kalau Anda aktivis dan melihat kondisi bangsa yang sudah hancur di banyak lini, ya, di depannya aktivis buruh dengan adanya undang-undang omnibus yang dilempar ke sana, sudah dikritik dan saya tahu sebetulnya siapa yang drafting undang-undang itu karena sejak dari awal saya seringkali diundang dan akhirnya ketahuan gitu loh siapa. Ternyata di dalam undang-undang itu tidak membela yang namanya para buruh-buruh, anak bangsanya sendiri. Oke. Dan Anda di situ diajak untuk what can I do, what can we do. DPR sudah ketok palu. Jadi kepada siapa? Jadi Maka pilihannya kepada- bersuara. Kepada yang namanya non parlemen itu tadi. Di situ Oke. ada tokoh-tokoh. Gitu Ya. ya. Tapi kalau ngomongin komunikasi, Anda pernah dengar bagaimana presiden pernah berbicara, bunuh saja. Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Buka aja. Di dalam ada salah satu pidatonya presiden yang kemudian bunuh, didor saja. Ada itu. Oh, oke, Presiden kita siapa? tahan Tolong dulu. diperjelas presiden siapa nih? Harus ada yang kita yang bahas hari ini loh. Sebentar, kita tahan Itu dulu. kapan Bu? Ini jangan jadi hoax loh. Soalnya ini jangan jadi hoax Sebentar, nih. kita ingat. Nah, ini kita ingat. bahaya nih soalnya Mbak dibilang. Sheryl tahan, kita akan sambung soal itu. Karena kita harus tentu check and balance tentu. Sesaat lagi, iya sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.